Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Dan sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami mendengarkan kebenaran firman. Kami memohon pertolongan Roh Kudus yang memberikan kami hikmat dan pengertian sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Itulah firman Tuhan dari Amsal 22 ayat yang ke-6. Tema renungan kita pendidikan yang alkitabiah. Saudara-saudara, ada 3 hal yang ingin saya tekankan, yang ingin saya sampaikan berdasarkan Amsal 22 ayat yang ke-6. Pertama, berkaitan dengan tugas mendidik. Tugas mendidik ini merupakan tugas yang mulia, tugas yang besar, yang dilimpahkan pertama-tama kepada para orang tua. Barulah kemudian kepada guru di sekolah, ya, ataupun kepada hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang ada di gereja. Disebutkan di sini, didiklah orang muda. Didiklah merupakan satu perintah, bukan sebuah usulan. Sehingga tugas mendidik ini adalah merupakan satu kewajiban. Atau boleh dikatakan ini keharusan. Bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses, ya, yang harus dikerjakan secara terus-menerus dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kapan pendidikan berlangsung? Ada seorang tokoh pendidikan namanya Komensky berkata bahwa pendidikan itu adalah proses selama hidup. Mulai dari kandungan sampai ke kuburan. From womb to tomb. Begitulah istilah yang beliau sampaikan. Bahwa anak-anak dididik sejak dini. Semasa mereka belum berpengalaman. Terus dipersiapkan. Bagaimana mereka menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan sampai terlambat. Bahwa para orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anak sejak dari kandungan. Oleh karena kalau kita terlambat, maka dunia ini, si iblis akan berusaha untuk merebut mereka. Yang kedua, tentang pola pendidikan. Disebutkan di sini, didiklah. Artinya train, latihlah mereka menurut jalan yang patut baginya. Bukan menurut jalan yang mereka kehendaki. Kalau kita perhatikan anak-anak zaman now, ya apa yang mereka mau? Ya kalau bisa main seharian, kalau bisa main game sepanjang hari. Tetapi tentu itu yang mereka kehendaki. Yang Tuhan kehendaki, yang firman kehendaki tentu tidak demikian. Maka pola pendidikan harus betul-betul diperhatikan. Bagaimana orang tua, bahkan para pendidik memberikan panutan, memberikan contoh yang benar. Bahwa pendidikan Kristen haruslah berpusat kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab. Bagaimana caranya? Sekali lagi, didiklah mereka menurut kemampuan mereka. Sesuai dengan talenta mereka. Dididik dengan kelembutan hati. Seperti seorang ibu yang menyuapi anak-anak sedikit demi sedikit dengan segala kesabaran. Tapi sering diulang-ulang, berulang-ulang. Dikatakan di sini bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses. Bagaimana mereka dipersiapkan menjadi satu pribadi yang berdisiplin. Jadi pribadi yang taat kepada perintah Tuhan. Jadi pendidikan Kristen diarahkan kepada firman Tuhan menjadi sentral, menjadi kurikulum utama yang membawa mereka, memimpin mereka kepada pengenalan akan Tuhan, penerimaan akan Tuhan, sehingga menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, apa tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan adalah agar anak-anak itu tetap pada jalur yang benar, tetap pada jalan yang benar. Sehingga di sini disebutkan sampai masa tua pun mereka tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Pengajaran masa kecil atau masa muda menjadi satu sarana bagi mereka untuk tetap hidup bisa mencapai sasaran Tuhan. Jadi mendidik anak seperti menulis di atas batu, bukan di atas air yang tanpa bekas. Salomo sang penulis kitab Amsal ini adalah contoh yang mendapat ajaran pada masa kecilnya, pada masa mudanya.
Sehingga pada masa tua pun dia tetap efektif di dalam melayani. Di dalam perjanjian baru juga ada contoh yang dari kecil sudah belajar kebenaran firman Tuhan, maka sampai masa tua pun dia tetap setia melayani. Namanya Timotius. Dia tahu kebenaran sejak awal, dia berjalan dalam kebenaran, dan akhirnya dia menjadi pemberita kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, para orang tua, para pendidik, mari kita berjuang untuk menerapkan prinsip pendidikan yang berpusat kepada Alkitab sebagai sumber utama pengajaran kita. Anak-anak harus diperlengkapi dengan pemahaman firman sejak dini, pengenalan akan Tuhan, pembentukan karakter, sehingga seluruh aspek kehidupan mereka sungguh-sungguh semakin menyerupai Kristus yang adalah pusat seluruh kehidupan kita. Mari kita terus menjalankan tugas kita dengan penuh kesetiaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami, para orang tua, para pendidik, guru-guru, dan juga tentu anak-anak untuk mau menaati firman Tuhan sebagai pengajaran dari Tuhan yang berotoritas, yang berkuasa mengubah kehidupan kami. Kami memohon supaya Engkau menolong kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat menjalankan perintah-Mu dengan baik, supaya kehidupan kami boleh berguna bagi banyak orang, dan Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.